Kembali bersama Suntar di Bengkel Vidas. Kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan yang berkaitan dengan tingkat universitas ya. Saya mengambil adaptasi soal dari JEE for Physics ya. Jadi Joint Entrance Examination ini adalah soal-soal tes untuk masuk engineering di India, dan soalnya itu tingkatnya internasional, dan saya mengadaptasi ya. Ada beberapa yang saya ubah untuk keperluan penjelasan kita. Oke. Nah, di sini ada balok diberikan masanya 4 kg, lalu diberikan gaya. Nah, gaya ini diberikan terus meningkat. Mula-mula 0, ada sudutnya ya, 37 derajat ya. Lalu bertambah terus ya. Pertanyaannya adalah, balok akan bergerak ke kanan duluan atau dia terangkat duluan? Karena ini kan ke kanan atas, berarti ada ke kanan dan ada ke atas. Mana yang duluan ya? Di sini ada koefisien gaya gesek statis ya, yang akan memberikan perlawanan terhadap arah gerak ke kanannya. Oke, kita gambar dulu diagram benda bebasnya. Jadi dari balok ini kita tahu bahwa karena dia ditarik oleh percepatan gravitasi, dia punya berat M kali G. Lalu ini kita proyeksi karena kita menganalisis gerakannya kan ke kanan gitu ya, atau ke atas. Berarti sumbu X-nya begini, sumbu Y-nya seperti ini, vertikal. Jadi F-nya ini kita proyeksi ke atas, F sin 37, ke kanan F cos 37. Tadi ada berat ya, karena ditahan lantai ada gaya normal, tetapi juga sekaligus karena dia gerak ke kanan ada gaya gesek yang melawan, karena di sini kasar, ada koefisien gesekan statis yang diberikan. Oke, nah dua case ini kita mau uji terlebih dahulu mana yang duluan. Saya anggaplah kita mula-mula ya, ternyata benda ini terangkat, case yang pertama ya. Jadi kasus yang pertama, dia bendanya mulai terangkat. Nah, ketika benda ini mulai terangkat, nah kita coba analisa dulu sumbu vertikalnya ya. Jadi sigma Fy itu ya pas ya, lebih besar sama dengan 0 ya. Ketika ini lebih besar daripada 0, total gaya dalam arah vertikal ke atasnya itu lebih besar sama dengan 0, maka dia mulai terangkat ya kan. Nah, ada gaya apa saja? F sin 37 positif ke atas, ada gaya normal ke atas N dikurang Mg lebih besar sama dengan 0. Dan ingat, ketika dia mulai terangkat berarti kan ini sudah hampir tidak bersentuhan lagi dengan lantai. Dengan demikian N-nya ini kita bisa masukkan 0. Ini adalah bentuk atau syarat ketika dia mulai terangkat. Karena kalau mulai terangkat berarti kan interaksi dengan lantai itu sudah boleh dihilangkan ya. Nah, F sin 37 0,6. Ini adalah F, 0,6 kali F, tambah tadi N ya, dikurang M kali G, 4. Dan di sini gravitasi tidak diberikan, saya anggap aja 10 ya, 10 meter per sekund kuadrat, 40. Lebih besar sama dengan 0. Nah, dengan demikian 0,6 F lebih besar sama dengan 40. F ya, lebih besar sama dengan 200 per 3. Jadi F1 itu minimal harus 200 per 3 ya, supaya dia kondisinya mulai terangkat. Lebih besar dari ini dia mulai terangkat. Oke, tetapi ada case yang kedua. Anggaplah dia adalah kasusnya mulai bergerak ke kanan. Ketika dia mulai bergerak ke kanan, nah kita analisis juga sigma Fy-nya ya dalam arah vertikal. Itu ketika dia gerak ke kanan, berarti kan dia belum terangkat kan. Nah, dalam hal ini berarti dia masih, kita analisa dulu gaya-gaya dalam arah sumbu Y, dia tidak terangkat, tidak ke atas, dia ke bawah, berarti sama dengan 0. Ya, hukum 1 Newton ya. Nah, dalam hal ini ada F sin 37 ditambah N dikurang Mg, sama seperti tadi, cuman di sini N-nya tidak 0. Dan ini sama dengan 0 ya, karena sekali lagi dia tidak bergerak ke atas atau bergerak ke bawah, berarti ini tepat sama dengan 0. Dan N-nya juga tidak sama dengan 0. Kalau tadi kan mulai terangkat berarti interaksi dengan lantai sudah mulai menghilang, kalau ini masih berinteraksi dengan lantai. Jadi ada gaya normal yang diberikan lantai kepada balok ini. Oke. Nah, maka N sama dengan gaya normalnya adalah, ini kalau saya pindahkan dan luaskan ya, jadi 40 dikurang 0,6 F. Ya. Nah, perhatikan kenapa kita menghitung gaya normal ini untuk keperluan apa? Padahal dia bergerak ke kanan. Kalau dia bergerak ke kanan, di sini kan ada gaya gesek. Nah, gaya gesek itu selalu berkaitan dengan gaya normal ini. Kita tahu bahwa gaya gesek statis maksimum, gaya gesek statis maksimum adalah μs kalikan N. Ya, ini dalam kondisi gaya gesek yang sedang maksimum ya. Ketika ini hampir mulai bergerak, maka di sini gaya gesek statisnya yang bekerja itu maksimum, μs kali N. Nah, saya masukkan μs-nya 0,5 ya. N-nya adalah ini 40 kurang 0,6 F, 0,5 kalikan masuk ya, maka menjadi 20 dikurang 0,6 kali 0,5 itu 0,3. Tadi 0,5 kali 40 ini 20. Oke. 20 kurang 0,3 F. Gaya gesek statis maksimum. Sekarang kita perhatikan atau kita analisis gerakan ke arah sumbu X-nya, gerakan mendatarnya. Nah, syarat supaya dia bergerak ke kanan,
Berarti F cos 37 ya ke kanan ini dikurang dengan gaya gesek statis yang maksimum yang diberikan itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti dia saat kondisi ini tercapai, berarti dia saat itu sedang mulai akan bergerak ke kanan. Oke. Nah, Fs max-nya adalah ini, 20 kurang 0,3 F. Hati-hati kasih kurung karena ini ada minus. Minusnya saya kalikan masuk, minus 20 plus 0,3 F. 0,8 F plus 0,3 F, 1,1 F. Min 20 ya. Saya tambahkan 20 menjadi 1,1 F lebih besar sama dengan 20, maka F sama dengan 20 dibagi dengan 1,1 kalikan 10 jadi 200 dibagi 11 ya, supaya tidak ada koma-koma di dalam pecahan ini. Jadi gaya yang minimum ya, gaya minimum yang paling kecil yang membuat dia mulai bergerak ke kanan itu 200/11. Lebih besar dari itu ya tentu saja dia gerak ke kanan ya. Ketika mulai akan bergerak, minimumnya itu 200/11. Perhatikan ini, saya sebut ini F1, kasus gaya minimum untuk membuat dia mulai terangkat. F2 itu adalah gaya minimum untuk membuat dia bergerak ke kanan ya. Ini 200/3, ini 200/11. Dan dari perbandingan nilainya F1 itu 200/3 lebih besar daripada F2. Ya. Jadi ketika gaya ini bertambah ya, gaya ini kan akan mencapai nilai ini duluan kan, 200/11 duluan. Belum sampai 200/3. Berarti dia sudah mulai akan bergerak ke kanan terlebih dahulu. Ya, karena kenapa? Sekali lagi F2-nya ini ya yang minimumnya dan F1-nya yang minimumnya, ternyata F2-nya lebih kecil daripada F1. Maka balok bergerak ke kanan terlebih dahulu. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Tetap tonton pembahasan soal-soal fisika yang berkaitan dengan persiapan universitas. Salam semangat!